So welcome back to JOS Bros. Jadi gue sekarang lagi ada di depannya Bebek Carok yang punyanya Tretan Muslim. And this is for food sake. We're back. Semua sih, gue pesan ikan, menu ayam, sama menu bebek. Permisi mas. Terakhir kali syuting for food sake, udah berapa lama ya? Kayak 2 tahun lebih deh. Soalnya kan kemarin sempet kepotong sama pandemi juga, pas pandemi kita nggak bikin for food sake sama sekali. Anyway, pas kita ke lantai 2, itu lantainya benar-benar kotor banget. Dan sekarang tuh gue datang di jam 15.36. Harusnya mungkin kalau bisa ngomongin tentang abis peak hour harus sekitar jam 1 atau jam 2 terus udah diberesin gitu kan. Gue nggak tahu sih shift-shiftannya kayak gimana. Cuman menurut gue sih ini kayak agak lumayan kotor. Bukan agak lumayan kotor, beneran kotor sih. Sebelum kita naik ke atas itu kayak masih berantakan banget. Sampai akhirnya kita naik ke atas terus kayak langsung cepet-cepet diberesin gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin emang baru sempet diberesin aja ya. Harganya juga lumayan ya. Tadi gue total itu pesan buat 3 orang lah. Ini ada nila, ada ayam, itu 132.000. Jadi per orangnya sekitar 40.000 ya. 45 sampai hampir 50.000. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih kalau misalnya dapat tempat yang agak kotor kayak gini, kayak kotornya tuh kayak berminyak dan banyak debu kayak gitu. Dan ada beberapa lalat juga ya Dit ya. Pas lagi kita naik ke atas kayak ada lalat berseliweran kayak gitu. So far kebersihan sih yang gue lumayan terganggu pas datang ke atas, kayak bawahnya berminyak abis, terus sama kayak kotor nggak dibersihin kayak gitu. Tapi kalau secara dekor ya lucu lah. Tadi juga pas lagi di bawah kan ada promo untuk disabilitas, ada promo di 50%. Menurut gue ya sesuai banget sama karakternya Tretan Muslim. Terus dari warnanya juga merah, kuning kayak gitu. Berarti kayak konsepnya kayak agak-agak ke fast food kayak gitu. Lucu lah. Oke, jadi di depan gue udah ada 3 menu ikan, terus ini ada bebek caroknya, terus ini ada yang ayam. Kalau restoran Madura gini seharusnya yang paling harus dinilai ini tuh mantap atau enggak itu dari bumbu Maduranya udah pasti. Tapi we'll see ya, kita coba. Anyway, ini tuh ada 3 tipe sambal deh kayaknya. Jadi ini kayak sambal bawang deh. Sambal bawang. Sedangkan kalau yang satunya lagi, gue nggak tahu. Ini kayaknya mangga. Ini sambal mangga. Asem. Dua-duanya pedes. Tapi pedesnya tuh mantep. Tapi kalau misalnya sambalnya doang yang mantap lah, harus dicobanya sama nasi dan sama dagingnya. Mari kita coba. Dimulai dari ayamnya sama bumbu Maduranya dulu, tanpa dikasih sambal, biar rasanya masih original. Kita coba. Gue coba sekali lagi buat make sure. Bumbu Maduranya ya bumbu Madura aja. Tapi kalau misalnya gue boleh jujur, nggak semedok yang gue bakal pikirin. Gue masih banyak ketemu kayak kaki lima yang bumbu Madura kayak gitu, yang jauh lebih medok rasanya. Tapi menurut gue ini nggak cuman asal medok doang. Ketika gue makan sama sambelnya, ketika gue makan sama yang mangga maupun yang ini, itu menurut gue bakal saling ngelengkapin. Jadi emang sengaja nggak dibikin terlalu strong. Gue nggak tahu ini gue cuman mengada-ngada doang atau emang sengaja dirancangnya seperti itu. Tapi gue rasa ini bumbu Madura emang dibikin buat dimakan barengan sama sambalnya, bukan cuman bebek dan bumbu Maduranya doang. Cobain lagi. Lu pernah makan bumbu Madura nggak? Bebek? Biasanya lebih medok sih. Biasanya lebih hitam warnanya. Jadi ini sama sambal. Ditambah bumbu Maduranya. Pakai nasi juga. Kalau bagi gue sih lebih medok karena lebih pedas sih. Iya. Biasa bumbu Madura tuh pedas banget.
Ya kayak udah nggak perlu diapa-apain lagi, ya udah medok kayak gitu. Tapi kalau ini tuh kayak dipisah gitu komponen pedesnya sama si bumbu maduranya. Ketika digabungin ya udah itu bumbu madura yang pedes gitu kan, yang medok. Iya, kayak bumbu madura biasanya. Iya, seperti itulah kurang lebih. Axel pengecut tidak mau mencoba pedas. Ntar gue review angkong. Ayamnya sendiri ada bumbunya ngeresep juga. Cuman emang yang bukan dibikin overpowering banget. Emang juaranya itu bumbu maduranya kalau ditambahin sama cabai-cabainya. Kalau misalnya lu makan bumbu maduranya doang, gua rasa itu nggak berkarakter. Tapi dengan dicampurnya si sambal bawang atau sambal mangga ini, itu makanya jadi berkarakter. Jadi si bebek carok itu. Langsung. Terus lanjut ke bebeknya. Harusnya sih ini jadi main star-nya ya. Selain dari si bumbu maduranya, bebeknya juga harus enak juga lah. Namanya juga bebek Madura. Buat gua nggak ada yang spesial kayak gimana sih untuk dari si daging bebeknya. Ya udah daging bebek aja. Kulitnya cenderung agak kering ya. Tuh, kayak agak alot sedikit gitu kalau lihat. Anehnya, gue lebih seneng daging ayamnya daripada daging bebeknya. Kenapa daging ayam bisa gue lebih suka ya? Kayak menurut gue namanya harusnya ayam carok gitu daripada bebek Madura. Bebek Madura carok. Asli, gue lebih seneng ayamnya jauh. Karena yang daging bebek tuh biasa kayak nggak sedry ini loh, kayak lebih juicy harusnya, lebih berlemak lagi dari daging ayam. Secara daging itu teksturnya mirip banget sama ayam, dagingnya ya. Beda sama bebek yang sering gue temuin yang lebih lembut lagi dari ayam dan dengan yang lebih oily lagi. Kayaknya kalau misalnya gue kesini, nextnya gue bakal misalnya yang ayam. Terus yang terakhir ini ikannya, ini ikan sih gue cuma coba-coba doang sih, kayak gue penasaran doang. Menurut gue serundengnya nanggung banget. Serundengnya banyak sih, generous banget. Cuman ini tipe serundeng yang kayak kurang garing gitu. Jadi pas lu kunyah, ini kayak nyet-nyet gitu. Kayak apa ya? Kayak ngegigit. Kayak ngunyah serabut instead of kayak ada kriuk-kriuknya gitu. Ini nggak kriuk-kriuk. Sayang banget sih. Coba kalau serundengnya digoreng lebih lama, lebih krenyes. Secara rasa tuh enak padahal. Kayak ada asin-asin, ada gurih-gurih yang kayak tipikal serundeng gitu. Cuma dari teksturnya sayang banget sih. Oke, untuk ikannya sih gue nggak rekomendain sama sekali. Bener-bener nggak ada yang spesial. Ya udah, gue mendingan keluarin uang buat gue beli yang ayamnya atau enggak yang bebek lah. Untuk konklusinya, cara makannya menurut gue, lu harus suka pedes dulu. Dan lu makan ayamnya sama nasinya sama bumbunya, sekali lagi harus lu campur sama sambal bawang atau enggak sambal mangganya. Kalau lu cuman kayak nggak suka pedes, terus makan ayam sama bumbu maduranya, mungkin lu bakal kayak, oh ya udah ini kayak nggak ada yang spesial, kayak biasa-biasa aja. Walaupun gua nggak ngomong nggak enak ya, enak-enak aja. Cuman nggak ada yang spesial aja kalau misalnya nggak digabungin sama komponen-komponen lainnya. Jadi menurut gua dari sisi makanan skornya adalah 7,5 dari 10. Kalau misalnya dicampur, karena ini makanan yang kayak unity banget, harus kayak ngegabungin semua baru enak. Tapi kalau misalnya lu nggak suka pedas, mungkin ini 7 atau 6,5 atau 7. Dari sisi servis, menurut gua servisnya bagus-bagus aja, nggak ada kayak gimana. Tapi dari sisi kebersihan, menurut gua sih ini 3 dari 10 sih. Setuju nggak? Masih bisa dikembangkan. Terus kalau misalnya dari sisi harga worth it aja. Seorang cuman kayak 40 ribuan sekali makan dengan dapetin porsi makanan, porsi sambal, porsi bumbu, nasi gitu, itu udah lengkap semua, udah sama minum juga. By the way, ini nggak ada maksud untuk ngejelek-jelekin, ini benar-benar pure pendapat gue pribadi di pengalaman gue datang di Bebek Carok di area BSD. Jadi lu mungkin pas datang ke sini mungkin bakal berbeda. Ini gue cuma nyeritain doang pengalaman gue pas lagi datang di hari ini doang. Kedepannya gue yakin pasti bakal ada improvement, nggak tahu ya. Semoga aja ada improvement, gue koreksi. Jadi segitu aja episode For Food Sake kali ini.
Selamat tinggal. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tulis di komen juga tempat mana lagi yang harus kita coba review. Sendok garpu ya mas? Sendok garpu. Ya udah 3 sendok garpu 3. Karena nggak enak. Gue nggak ngerti orang makan pakai tangan enaknya apaan.